Makanya kiwil, nggak usah hahaha lu. Kiwil bukan tukang kawin, kiwil poligami. Sama-sama, beda. Kalau poligami itu istri pertama menikah, istri kedua menikah, istri ketiga menikah, istri keempat menikah. Itu namanya poligami. Kalau tukang kawin, mohon maaf, pelihara doang, nggak dinikahin. Yang penting dibayar. Itu namanya tukang kawin. Paham? Ada tukang kawin. Siapa? Siapa? Aku bilang nggak ada, masih kiwil kawal aja. Saya bersyukur tadi ini nama saya di depan Ustadz Muhammad Rizal. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kau tempatkan aku di samping baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ mohon maaf Ustadz Muhammad Rizal, kira-kira cocok nggak itu sama mukanya? Kenapa lu ketawa? Lu gak ridho ngeliat muka gua? Ustadz Muhammad Rizal, bawahnya artis kiwil. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan orang ahli agama. Kiwil cuma artis yang hijrah, meninggalkan dunia entertain, berjalan di jalan Allah dan berusaha untuk selalu istiqomah. Ya Allah ya Rabbana, seandainya saja kau cinta padaku ya Allah, wafatkan kiwil dalam keadaan husnul khotimah. Mantap. Itu sajalah si kiwil. Saya nggak suka dipanggil ustadz. Malu. Gimana kok malu Wil dipanggil ustadz? Coba kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rizal, tafadhol maskur. Enak gak dengernya? Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Kiwil. Agak enak dengernya Bu. Ada ustadz namanya Kiwil. Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustadz Kiwil. Biasa Pak. Tuh liatin tuh, jelas kan? Nih ibu aja ngeliat mukanya jijik. Ustadz Kiwil. Alhamdulillah. Namun inilah yang sedikit pertanyaan buat ibu semuanya. Dari kolbu yang paling dalam, Kiwil nanya, Pak, Kiwil nanya, kira-kira kalau Kiwil punya istri 4 itu keinginan Kiwil apa bukan? Bapak menglemes lo, perempuan belum ditanya. Pak, Kiwil punya istri 4 itu keinginan Kiwil apa bukan? Oke. Bu, Kiwil punya istri 4 itu keinginan Kiwil atau keinginan siapa? Apa benar itu keinginan Kiwil? Baik. Karena Kiwil itu memang tukang. Bu. Setelah hijrah Kiwil baru sadar. Ternyata ketika Kiwil hidup di dunia dakwah baru sadar. Wil, iya Kiwil. Manggil Kiwil lu yang nyaut. Woi, emang lu Kiwil? Ini ustadz yang kiai saya yang ngasih tahu. Wil, nah, nyaut lagi. Wil, ingat, tidak ada yang di langit dan di bumi beserta isinya tanpa izin Allah. Baru tahu Pak, ternyata apa yang saya jalani selama hidup sekarang ini dan malam ini saya hadir pun atas izin Allah. Baru paham Bu,
Begitu banyak orang pengen ikut tablik, majelis ini, pengajian ini, malam ini pengen ikut. Namun yang hadir di sini semua pilihan Allah. Kalaupun habis ini ada yang mau pulang, silakan. Itu sudah disuruh sama Allah. Bu, ketawa mulu lu. Kenapa? Saya baru sadar ternyata inilah rencana Allah. Kenapa rencana Allah? Bayangkan, SD saya punya cita-cita pengen jadi polisi. Ya Allah, pengen jadi polisi. SMP ditanya sama orang tua, Will, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi tentara. Demi Allah, Bu. Saya SD, SMP ditanya cita-cita saya sama orang tua. SMA berubah pikiran. Ya Allah, saya pengen jadi guru. Ikut UMPTN. Kalau ada yang tahu di sini seangkatan dengan saya, UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya 3 tahun ikut ujian UMPTN, mendaftar sebagai guru. Ternyata Allah nggak kasih. Allah gagalkan Kiwil di UMPTN. 3 tahun daftar Pak, nggak dikasih. Alhamdulillah Allah jadikan Kiwil artis terkenal, ngetop dan kaya raya. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan aku artis dan tidak Kau jadikan aku polisi, tentara dan guru ya Allah. Kalau saya jadi mereka ya Allah, istriku nggak banyak ya Allah. Ngapa lo ketawa? Lihat rencana Allah. Kenapa Kiwil istrinya banyak? Karena Kiwil terkenal, karena Kiwil kaya. Coba ibu pikirin pakai akal, Bu. Kalau Kiwil miskin, nggak terkenal, kira-kira ada nggak yang mau mukanya kayak gini? Nggak usah muntah. Apalagi malam ini ada yang bunting langsung ngomong, amit-amit, coba. Kenapa? Karena dia kaya dan terkenal. Kalau Kiwil nggak kaya, nggak terkenal, mohon maaf, ibu ngeliat muka saya jijik. Lihat, karena kekayaan itulah Kiwil istrinya banyak. Pertanyaannya, nih wajah laki-laki yang sedang menatap Kiwil. Kenapa kau istrinya satu? Karena gak punya duit. Hah? Iya, lihatin. Kiwil istri sudah 4, tiba-tiba dapat kabar bagus. Mau nambah lagi nggak? Amin ya Allah. Mudah-mudahan dia jadi mertua saya yang berikutnya. Mau punya menantu saya, Pak? Punya anak perempuan? Alah aja lo, bilang aja nggak mau. Lihat, Bu, perempuan mana yang nggak butuh duit, yang nggak pengen duit, angkat tangan. Ternyata perempuan butuh duit. Kebetulan yang banyak duit si Kiwil. Makanya banyak perempuan yang demen sama Kiwil karena Kiwil banyak. Paham? Mohon maaf hari ini pun kalau untuk mau di Bapak nawarin, mohon maaf Pak, nggak usah ditawarin. Nih saya kasih tahu bagaimana cara memikat wanita. Neng, mau nanya Neng. Lihat dia malu, antara malu sama jijik kayaknya. Neng, izin mau nanya, namanya siapa Neng? Teteh, Mbak, ada siapa? Namanya siapa? Siapa? Gina. Gina, Kiwil mau nanya. Coba tangan kanannya ada jam nggak? Gina. Gina. Oke, Gina nggak mau. Saya tanya lagi. Sama yang ini, yang budawan ini, sama Teteh deh. Teteh namanya siapa Teh? Siapa? Hani. Ani. Oke, Ani, Kiwil mau nanya tangan kanannya. Coba lihat tangan kanannya. Pakai jam nggak?
Tangan kiri pakai jam, kiwil juga kanan nggak pakai jam, kiri nggak pakai jam. Tahu nggak kenapa kiwil nggak pakai jam? Karena waktuku habis buat kamu. Asik. Ani sudah berapa lama di Singkawang? Lahir di sini. Sudah pernah keluar dari Singkawang? Pernah ke Bali? Bali itu indah. Pernah ke Raja Ampat, Papua? Itu batu karangnya paling indah nomor 1 di dunia. Tapi ada satu tempat yang paling indah. Di pelaminan kita nanti. Oi, gampang. Nyari istri mah gampang. Tahan, aduh. Bu, ini ceritain tentang si Kiwil aja lah. Saya nggak mau ceritain yang lain. Karena kenapa? Menceritakan yang lain gibah. Mendingan ngomongin si Kiwil. Kenapa Kiwil hijrah? Ini jawabannya. Wil, ketika kau banyak uang, miliaran, apakah kau bahagia? Bu, ketika Kiwil kaya, apakah Kiwil bahagia? Kenapa dijawab? Kan gua itu urusannya. Lihat, ternyata kekayaan Kiwil tidak membawa kebahagiaan. Di mana? Buktinya ibu nonton. Di mana pertikaian berantemnya istri pertama dengan istri kedua ada di TV. Pagi berantem lagi, siang berantem lagi, dan itu nongol Pak di TV. Istri pertama Kiwil berantem sama istri kedua. Istri kedua berantem sama yang nomor 3. Nomor 3 berantem sama yang nomor 4. Nomor 1 adu domba semua. Liatin, isinya cuma keluarga Kiwil yang ribut, berantem. Padahal Kiwil duitnya banyak. Lihat, Allah buka semua. Ternyata harta tidak bisa membuat Kiwil bahagia. Dari situlah Kiwil sadar, diingatkan. Kiwil menangis kepada Kiai Uyat Al-Bantani. Beliau alumni Gontor, guru tauhid saya yang menghijrahkan. Ada 4 guru Kiwil. Kiai yang pertama Kiai Uyat Al-Bantani, yang kedua Abi Mohai Atali, yang ketiga Buya Cep Jamhur, yang keempat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ini 4 guru Kiwil yang menghijrahkan Kiwil dari dunia entertain ke dunia dakwah. Bu, Kiai Uyat pernah bilang sama Kiwil, di sini pun saya sekedar mengingatkan, Wil, kau tetap berdakwah, tapi ingat pesan Kiai. Apa Kiai? Jangan pernah kau ajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Oi, Kiwil di sini nggak ngajarin agama kepada orang yang beragama. Kiwil di sini cuma sharing dakwah, mengembalikan kolbu untuk kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kita minta pertolongan, dan yang disembah hanya Allah, dan diakui dalam kolbu kita hanya Allah. Kenapa bisa begitu? Ini terjadi sekarang ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kiwil nanya, Bu, kenal sama Allah? Cakep. Ada yang bilang kenal. Pak, kenal sama Allah di mana? Ibu yang ngomong kenal sama Allah, Kiwil nanya, kenal Allah di mana? Itu ambil air. Di hati. Pernah selfie? Ambil. Pernah main TikTok sama Allah? Pernah WA Allah?
Pernah curhat sama Allah? Pernah. Di mana? Waktu curhat ngomong nggak? Ada Allah nggak? Ada. Ada. Bohong banget. Di hati. Kapan ketemu Allah ketika kau ada Allah di hati? Kapan? Mungkin jawaban Bapak sholat. Betul. Bapak kenal Allah di sholat. Ibu kenal Allah di sholat. Kalau memang ibu bapak kenal Allah, saya kenal Allah di mana? Waktu sholat. Baik, saya praktekkan apa yang ibu sampaikan. Kalau ibu kenal Allah lewat sholat. Ibu lagi masak, terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Oh iya, panggilan Allah untuk sholat. Ibu langsung ambil wudhu, gelar sejadah. Ibu takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, ikan asin gosong. Mana yang di meja belum ditutup, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kucing lewat. Ketika kau sholat, di mana Allah? Ternyata kau sholat juga ingat sama ikan asin. Kau bilang katanya Allah ada waktu kau sholat. Ini laki-laki. Allahu Akbar. Ya Allah, gak punya duit. Ya Allah, utang banyak. Ya Allah, si masalah ini. Hello. Iya, akui. Hai hamba Allah, hai manusia, hai makhluk, angkat tangan yang merasa sholatnya khusyuk. Ketahuan lu. Itu minum tuh. Ketahuan lu, malu. Mengaku katanya kenal Allah, dekat sama Allah. Ini kardus tuh sih. Khusyuk. Lalu bagaimana, Wil? Supaya Kiwil bisa kenal sama Allah. Kiai Uyat pernah bilang, Wil, gampang buat Allah untuk memperkenalkan diri pada hambanya. Gimana ya? Pak Ustaz, Pak Kiai, agar Kiwil bisa kenal Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kenali Allah. Lewat ciptaannya. Dekati Allah, cintai Allah, dan sebut nama Allah. Kenali Allah, dekati Allah, cintai Allah, sayangi Allah, dan sebut nama Allah. Itu kenal dulu sama Allah. Lewat apa? Lewat ciptaannya. Di mana, Wil, agar saya kenal Allah dengan ciptaannya? Bu, tuh ada pohon kelapa. Ibu lihat ada pohon kelapa. Saya mau nanya, itu pohon kelapa ciptaan Allah dan ibu ciptaan Allah, bapak ciptaan Allah. Pertanyaannya, hebat mana bapak sama pohon kelapa? Jangan ngadi-ngadi lo. Bilang aja lo tak takut dicekak. Hebat mana, Bu? Bu, saya mau nanya, kalau ibu bilang hebat, ibu bisa nebang pohon kelapa? Bisa. Pohon kelapa bisa nggak nebang ibu? Ngomong, Pak, jujur, pakai akal. Hebat mana bapak sama pohon kelapa? Orang mengatakan hebat manusia, tapi jujur saja, malu kita sama pohon kelapa. Oi Pak, kenapa Allah melarang kita memotong tumbuh-tumbuhan, pohon? Yang pertama, kenapa hebatan pohon kelapa? Karena pohon kelapa setiap rantingnya berzikir kepada Allah. Kapan dia berzikir? Setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu. Bahkan selama dia tumbuh, dia berzikir kepada Allah. Mau nanya, Bu, ibu pagi zikir, siang zikir, malam zikir. Kayak ngebohongin gua lo. Paling lu pagi berantem sama laki lu.
hehehe lo. Lihat pohon yang tumbuh, bahkan mohon jatuhnya pohon, jatuhnya daun dari rantingnya pun dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Masih kau bangga sebagai manusia, malu sama pohon, malu sama pohon yang setiap detik berzikir, sementara kau mohon maaf, jangankan berzikir, liatin, Kiwil ngeliat, ini pada megang handphone, di mana zikirnya? Pagi yang dilihat handphone, siang yang dilihat handphone, sore yang dilihat handphone, malam yang dilihat. Laki lo kemana nggak diliatin? Lihat, mohon maaf, malu sama Allah. Makanya yuk kenali Allah. Yang kedua, sebut nama Allah. Gimana Wil? Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang melihat hambanya tersenyum ketika menyebut nama Allah. Ini yang kadang-kadang kita sombong sama Allah. Males nyebut nama Allah, merasa dirimu hebat, bisa menyelesaikan masalah. Allah kau lupakan, males ngomongin Allah, padahal Allah rindu. Hei hambaku, panggil aku kalau kau cinta padaku, kalau kau sayang padaku, panggil aku dengan senyumanmu. Allah lebih suka melihat hambanya yang tersenyum ketika menyebut nama Allah. Allah, Allah. Ini Allah paling tidak suka melihat hambanya cemberut. Karena senyum bagian dari rasa syukur. Mohon maaf, yuk sama-sama semuanya, jangan pernah kau sia-siakan kasih sayang Allah. Kau tersenyum ketika menyebut nama Allah. Ayo sama-sama semuanya, Subhanallah. Senyum. Wala ilah. Senyum. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata, senyum, illa billahil. Senyum. Subhanallah. Senyum. Wala, kurang lebar, ha illallah. Wallahu akbar. Wala haula illa billahil. Saya doain yang gak tersenyum sama Allah, bibirnya kayak Kiwil, monyong-monyong lu. Kenapa? Kiwil yang monyong saja mau tersenyum sama Allah, menandakan bahwa Kiwil bersyukur. Ya Allah, aku memang monyong, tapi aku tersenyum padamu ya Allah. Nih yang bibirnya tipis, senyum aja susah banget lo. Gimana hidup lo mau senang? Senyum ini bisa membahagiakan orang. Jangan dibiasakan cemberut, sombong. Woi, senyum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula quwata illa billahil. Senyum membawa kedamaian di dunia, dan kau tidak praktekkan kedamaian. Lihat, kalau kau merasa umatnya Rasulullah, jangan sombong melebihi Rasulullah. Kenapa bisa begitu, Wil? Lihat, Rasulullah dihina, dihujat, dimaki, dicaci, dilempari kotoran, namun beliau tetap tersenyum. Wahai Fulan, kemarin mana orang itu yang menghujat saya? Saya rindu dimaki. Ya Rasulullah, orang yang menghinamu lagi sakit. Ya Allah, kenapa dia sakit? Aku rindu. Lihat, Rasulullah saja dihina tersenyum. Bapak nggak dihina nggak tersenyum. Aduh, aduh.
Hello, senyum. Susah amat diajak bahagia. Kenapa Bapak harus tersenyum? Bapak harus tersenyum karena senyum Bapak membawa kedamaian. Istri mana yang gak seneng kalau ngeliat Bapak tersenyum? Kiwil aja yang monyong banyak tersenyum, bininya 4. Bapak bibir tipis, ini gara-gara sering cemberut sama bini ini, makanya bininya atu. Senyum. Karena kenapa? Wallahi, demi Allah, barang siapa hamba Allah yang tersenyum akan membawa kedamaian. Pernah nggak Bapak ngeliat orang berantem tersenyum? Orang ribut tersenyum? Woi, kamu jangan kurang ajar ya. Kamu kurang ajar ya. Oh. Gua hajar lo ya. Gua tabok lo ya. Gua bacok lo. Ya. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Lihat, karena tersenyum. Ini juga adik-adik jangan sering berantem. Kalau lo berantem senyum. Senyum. Maka Allah gugurkan amarah, emosi, benci. Senyum Pak, oi. Lihat kiwil senyum. Aku disenyumin. Senyum. Jangan dibiasakan senyum. Yang perempuan senyum sama bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, anakku cantik sekali. Oh. Bapak Oi. juga begitu. Banyak yang senyum Oi. sama istri. Saya. Banyak duit ke? Banyak duit ke ndak jualan? Honey bunny, my lovely. Sayangku, cintaku, negeriku, Indonesiaku. Lu ngapain sih ketawa? Alhamdulillah. Tersenyum ketika menyebut nama Allah. Hati-hati Bu. Ibu juga mohon maaf. Banyak senyum. Lihat tetangga kiri kanan. Sampaikan salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau kemana Bu? Jangan tetangga lewat. Pasti mau pamer. Mau timbul sirik. Jangan dilihatinnya omongan saya, bukan bibir saya. Ini orang khusyuk banget nggak bibir saya ini. Pak, senyum. Ketemu dengan siapapun, ini yang kadang-kadang kurang ajarnya manusia. Kalau ketemu Pak Kades, ketemu Pak Lurah, ketemu Pak Camat, ketemu Bupati, ketemu Gubernur, liatin, senyum semuanya. Tapi ketika menyebut nama Allah kau cemberut. Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kades, ciptaan Allah. Kau tersenyum untuk ciptaan Allah, sementara yang menciptakan mereka kau tidak tersenyum. Malu. Allah Maha Pecemburu. Kalau Allah sudah cemburu, mohon maaf, musibah, bencana, malapetaka akan tetap menemani dalam kehidupanmu. Makanya tersenyum. Enak kalau ngeliat Bapak tersenyum, sumpah. Seneng Pak, bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuh, enak. Walaupun mukanya mirip saya. Udah sih. Ngiklasin aja, ketawa, seneng banget. Senyum sama Allah. Kenapa? Itulah tanda kita orang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, mohon maaf, kau tersenyum dengan sesama hamba Allah, maka Allah tambahkan nikmat itu dengan senyum yang banyak. Kau banyak saudara, kau banyak doa, kau banyak panjang umur. Lihat, dengan senyum Bu, oi, senyum. 1, 2, 3, senyum. Ada nenek-nenek, nggak ada giginya. Ada nenek. Alhamdulillah. Mulai sekarang tersenyumlah ketika menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah ya Allah, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Malik ya Kudus Salam. Ya Allah, Allah,
Enak, coba praktekin Bu. Suami marah, Bu! Allah. Ya Allah. Suami nggak marah. Bapak, Ibu, Pak, minta duit. Allah. Butuh buat belanja. Allah. Nggak bakalan minta, dia ketawa. Bapak bisa aja. Lihat, Allah ciptakan kedamaian dengan senyuman. Paham Pak? Besok malam ini pulang senyum. Pulang senyum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dari mana? Pengajian, majelis taklim. Sama siapa? Sama Bang Kiwil. Bapak kok dari tadi senyum? Disuruh Bang Kiwil senyum. Alhamdulillah. Senyum membawa kedamaian. Hei, senyum ya. Hei, senyum. Kalaupun ibu ngeliat muka Kiwil, senyum. Ibu senyum sambil balik badan. Alhamdulillah. Di sini mohon maaf. Tadi saya bilang saya bukan ustadz, Pak. Malu juga dibilang ustadz. Nama juga nggak pantas. Kenapa bilang? Mohon maaf. Buat Kiwil gelar ustadz itu nggak penting. Wil, jangan mau dipandang Allah, dipandang manusia. Jangan mau dimuliakan Allah. Kenapa? Kau sudah mengambil hak Allah. Karena kenapa? Yang mulia hanya Allah. Tidak ada yang mulia selain Allah. Jadi Bapak mohon maaf. Ada orang kaya di sini. Kalau ada orang kaya di sini, yuk adu kekayaan dengan saya. Mau sombong sama saya? Liatin, apakah Kiwil cari kemuliaan? Tidak. Kiwil dakwah cuma satu, ya Allah. Dalam dakwahku cuma satu, ku minta. Hapuskan dosa-dosaku di masa lalu, ya Allah. Hamba ini masih banyak dosa, ya Allah. Jangan bangga, Pak. Woi, yang umur panjang, nih, laki-laki. Jangan bangga dengan umur panjang. Woi, masih hidup. Bersyukur, alhamdulillah. Jangan bangga, bersyukur saja, Bu. Bersyukur. Umur panjang, bersyukur saja, jangan bangga. Kenapa? Will, jangan bangga kau umur panjang. Kenapa? Allah berikan kau umur panjang karena Allah kasih kesempatan kau untuk bertaubat. Itu saja, Pak. Jangan merasa soleh. Kenapa? Manusia tempat salah dan lupa. Sadari itu. Will, itu kiai soleh. Ada iblis yang lebih soleh dari seorang kiai. Dosa iblis cuma satu. Karena dia nggak mau menyembah Nabi Adam. Ibadahnya iblis lebih dahsyat daripada manusia. Walaupun dia sudah dijamin masuk neraka, tapi ibadahnya sama Allah tidak pernah tinggal. Dia cuma melaksanakan janjinya. Ya Allah, izinkan aku. Aku ikhlas masuk neraka, tapi izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang baik, mohon maaf, itu tandanya dia nggak percaya kalau saya tak kerja. Saya mau nanya, emang ada iblis yang nganggur? Hoi, hoi, emang ada setan yang kan ada hari libur? Mau nanya, emang ada iblis yang libur hari Minggu, hari tanggal merah? Nggak ada. Itu tandanya iblis menggoda setiap saat sampai hari kiamat. Masih kau mengaku orang soleh. Emang kau bebas dari godaan setan? Orang alim nih takut enggak. Beda yang godain. Siapa? Iblis, setan yang ilmunya lebih tinggi. Setara dengan orang alim. Jadi orang alim itu berat, Pak. Karena kenapa? Iblisnya yang goda lebih hebat lagi. Kalau Kiwil mohon maaf digoda sama setan, gampang dicolek ikut. Will ikut. Iya.
Kadang-kadang orang alim, mohon maaf, digoda sama iblis lewat apa? Lewat lisannya, lewat ilmunya, lewat hati. Semua. Bahkan kiai saya, mohon maaf, 4.000 santrinya, anak yatim piatu yang ada di Lombok dan di Jakarta. Masjidnya besar. Beliau sampaikan kepada saya, Will, lihat 4.000 santri saya. Masjid saya besar. Tapi saya nggak dijamin masuk surga. Kiai, Pak. Sahabat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Ustadz Jeffrey pun mengatakan seperti itu. Dia pun gak dijamin. Karena kenapa? Semua jaminan milik Allah. Jangan ngaku-ngaku dijamin. Karena jaminan haknya Allah. Hanya ridho Allah lah kau bisa masuk surga. Sekarang kita kumpul mencari apa? Mencari ridho Allah. Selesai. Kita hidup di dunia ini mencari ridho Allah. Paham? Kiwil nggak ngajarin, cuma sharing dakwah. Kiwil nggak ngajarin, cuma pengen mengembalikan. Yuk sama-sama kita bersandar kepada Allah. Yakin Allah ada. Jangan cuma ibu mohon maaf, malamnya bapak malam tahajud minta sama Allah. Ya Allah, saya butuh duit ya Allah. Selesai minta sama Allah, paginya minta sama orang. Betul? Nggak usah ketawa, ngaku lu. Liatin. Malam minta sama Allah, ya Allah ya Rabbana, saya lagi ada masalah ya Allah. Paginya, ya tolong dong bantuin masalah saya. Siapa lu?